Jumpa lagi Jati TV. Terlalu murah. Ya, bahkan tidak diskon sekalipun ya. InBook X1 ini kemurahan karena spesifikasinya yang langsung pakai RAM besar, dual channel, SSD besar, layar 100% sRGB, dan beragam fitur-fitur lainnya. Ini adalah laptop yang banyak banget tanyakan kami, tapi sebenarnya kami udah pegang laptop ini sebelum launching ya, yang untuk versi Core i7. Tapi ada 3 hal yang membuat kami memundurkan reviewnya atau menangguhkan dulu. Yang pertama adalah InBook X1 Core i7 yang kami terima itu punya perbedaan dibandingkan dengan yang dijual, terutama di sisi detail, penampilan, storage, konektivitas, itu beda. Kedua, kalau nanya, loh terus Core i3 gimana? Nah sayangnya untuk versi Core i3 kami nggak kebagian, keburu habis total. Baru ini kami kebagian lagi ya di batch kedua. Nah kemudian ketiga, kondisi tim laptop saat itu memang lagi kurang sehat akibat penyakit kekinian. Paham dong yang mana ya? Nah jadi kali ini kami langsung aja bahas versi Core i3 dengan nambahin beberapa hasil versi Core i7 dari unit sampel awal yang kami anggap masih akan serupa dengan versi retailnya. Infinix yang selama ini dikenal sebagai smartphone ya, mereka yang umumnya hadir pakai harga smartphone yang relatif terjangkau untuk spesifikasi yang ditawarkannya. Nah, kali ini dia hadir dengan laptop. Udah tau lah laptopnya seperti apa tadi kita bahas di depan. Nah, sebagai catatan aja nih ya, varian yang kami review kali ini adalah yang InBook X1 dengan Core i3 1005G1. Tapi kami juga menyertakan hasil pengujian InBook X1 Pro dengan Core i7 1065G7 yang sudah pernah kami perkenalkan sebelumnya ya. Nah, untuk spek dasar secara keseluruhan ada 3 varian InBook X1 yang ada di Indonesia. Ada yang prosesor Core i3, ada Core i5 dan Core i7. Varian Core i3 dan i5 disebut sebagai InBook X1. Sementara itu yang Core i7 itu yang pakai InBook X1 Pro. Nah, berikut ini adalah spesifikasi dari unit yang kita uji ya. Yang InBook X1 yang pakai Core i3 itu pakai Core i3 1005G1. Ice Lake 10 nanometer bukan yang 14 nano. 2 core 4 thread, terus 4 MB Intel Smart Cache. Untuk RAM 8GB DDR4 3200 ini onboard tapi udah langsung dual channel, tidak bisa ditambah lagi ya. Iya karena udah 8GB dan dual channel kita nggak bisa banyak protes. Untuk SSD 256GB SSD M.2 NVMe PCIe. Dan yang mengejutkannya adalah ada tambahan slot M.2 lagi yang kedua. Jadi kita bisa nambah kapasitasnya tanpa gangguin storage yang utama. Jadi kalau mau nambah storage bisa di sini. Nah, untuk graphics dia pakai Intel UHD Graphics 10 Gen. Ini pakai 32 execution unit. Nah, walaupun namanya masih Intel UHD Graphics, arsitektur GPU-nya udah kekinian sebetulnya. Paling nggak untuk Gen 10 itu sudah mumpuni. Cuma memang hanya 32 EU aja. Untuk konektivitas Intel Wireless AC9461 dengan Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.1. Baterai 55 Wh dan dia pakai Windows 10 Home. Lalu untuk versi Core i7 itu ya yang InBook X1 Pro itu pakai Core i7 1065G7 sama Ice Lake juga dan bukan Comet Lake ya. Dan 16GB DDR4 3200 MHz onboard dual channel. Lagi-lagi nggak bisa di-upgrade tapi udah oke banget dong kalau 16GB. Nah, untuk storage yang di kami itu 512GB SSD M.2 NVMe PCIe. Tapi di unit kami itu dia pakai PCIe 3.0 by 2. Jadi agak lamban ya dia sebetulnya. Itu harusnya beda. Bahkan dia beda dengan yang Core i3-nya. Jadi itu sebabnya kami memutuskan tidak ada review full untuk versi i7 yang kita pegang. Sebagai catatan, varian i7 juga punya M.2 slot yang kedua ya. Nah, untuk grafiksnya dia pakai Intel Iris Plus Graphics 64 execution unit. Ya ini klasik ya untuk yang 1065G7. Nah, untuk konektivitas yang versi Pro ini entah kenapa di punya kami itu pakai AC9461. Harusnya pakai Wi-Fi 6. Jadi yang tempat kami Wi-Fi 5 tapi harusnya pakai Wi-Fi 6 ya kalau yang dijual. Ini juga salah satu yang membuat kami nggak nge-review versi Core i7 secara penuh. Kemudian untuk baterai sama ya dengan yang Core i3 dia pakai 55 Wh dan Windows 10 Home juga dipakai di situ. Desain dan form factor-nya itu sama, dua-duanya mirip banget ya menggunakan desain clamshell atau laptop klasik. Desainnya kekinian, ada 2 tekstur 2 tone. Ini mirip dengan handphonenya juga ya. Dan kita bisa lihat ada logo Infinix di kanan bawah area dengan tekstur yang di brush gitu ya. Nah, untuk material ini anodized premium aluminium. Infinix menyatakan bahwa InBook X1 dan InBook X1 Pro itu sepenuhnya pakai logam. Ini menarik banget. Ini
nggak terdapat di laptop 7 juta ke bawah biasanya ya. Untuk warna ada opsi 4 warna untuk InBook X1 dan untuk InBook X1 Pro. Ada warna Noble Red, ada Elves Green, ada Elegant Black, dan ada Starfall Grey. Ini yang kita coba, yang Starfall Grey ini ya. Untuk bobot, laptopnya aja di kisaran 1,47 kg. Ini untuk dua-duanya. Nah, ini emang cukup ringan untuk dibawa, tapi membuat feel-nya itu nggak ringan-ringan amat karena dia udah di atas 1,3 kilo. Biasanya laptop kayak ini 1,35, 1,3 kilo. Ini 1,47, 1,5 kilo. Tapi untuk harganya nggak banyak komplain. Charger 253 gram, dan ini ada charger 65 watt dengan konektor USB Type-C ya. Menariknya charger tersebut kabelnya bisa dilepas, jadi kita bisa nyimpan di tas lebih mudah ya. Total bobot yang dibawa-bawa dengan chargernya adalah 1,72 kg. Untuk dimensi 32,3 cm, lebar 21,9 cm, dan ketebalan 1,63 cm. Cukup tipis walaupun nggak tipis-tipis amat, tapi udah oke. Display 14 inci, resolusinya Full HD 1080p, refresh rate 60 Hz, panel IPS, penting banget. Panel IPS ya. Permukaannya anti glare, jadi nggak mantul-mantul. Color gamutnya 100% sRGB. Susah loh nyari ini, susah banget. 72% NTSC atau 100% sRGB ini susah dicari di laptop harga 6 jutaan. Susah banget, di 10 juta aja susah. Untuk bezel ini terbilang tipis ya, di kanan, kiri, dan atasnya agak sedikit tebal karena memang ada kameranya di notch atas itu. Nah, layar ini juga menariknya, bisa dibuka hingga lurus 180 derajat, baik di X1 maupun X1 Pro. Fitur langka untuk laptop non-touchscreen di harga segini. Untuk kameranya ini adalah kamera HD 720p ya. Dan ada dua mikrofon di sisi kanan dan kiri kamera ini. Untuk audio, Infinix menyebutkan bahwa laptop ini dilengkapi dengan 2 buah bass speaker 1,5 watt dan 2 buah tweeter 0,8 watt. Bass speakernya itu ditempatkan di sisi bawah ya. Bass bukan bass, bass dasar, speaker dasar ya. Dekat dengan sudut depan laptop. Sementara tweeter menghadap ke atas di antara kedua engsel layar. Nah, kualitas suaranya emang terbilang sedikit lebih kaya dan mantep sebetulnya dibandingkan kebanyakan laptop yang harganya terjangkau. Dan tersedia tweeter ini jelas-jelas membantu, tapi volumenya memang bukan tergolong yang paling kencang yang pernah kami dengar, bahkan di kelas terjangkau pun. Nah, untuk konektor, di kiri ada satu DC-in, ada satu HDMI 1.4, ada satu USB Type-C untuk data transfer, charging, dan display out. Dicatat ya ini ya. Lalu ada satu USB Type-C untuk data transfer USB 3.0. Ini nggak bisa buat charging, yang tadi yang bisa buat charging ya. Yang buat display out ya, dan itu bisa bercharging. Dan ada satu webcam shutdown switch, jadi switch untuk mematikan webcam. Lalu di sisi kanan ada satu micro SD card reader, ada satu audio combo jack, dan ada satu USB 2.0 Type A, dan ada satu USB 3.0 Type A. Lalu ada Kensington lock. Nah, sayangnya di paket penjualan resmi laptop ini disertai dengan charger Type C. Ya, ini berarti salah satu port USB Type C-nya nggak bisa dipakai kalau lagi ngecharge. Ya, kalau banyak yang bilang kata, wah pakai USB Type-C itu keuntungan. Kalau buat kami enggak, ini bukan sebuah keuntungan. Harusnya pakai DC ini aja. Jadi Type-C-nya terbuka banyak colokannya. Udah susah nyari konektor di sebuah laptop. Kalau ditutup salah satunya juga agak sayang sih sebenarnya. Nah, kemudian untuk keyboard menggunakan desain tombol chiclet ya. Tombol panah untuk atas dan bawah itu setengah dari ukuran tombol lainnya. Sementara tombol kanan kiri itu tetap ukurannya penuh. Menariknya, keyboard laptop ini juga dilengkapi dengan backlight, 2 tingkat kecerahan lagi ya. Nah, jarak antara tombol juga memadai, enak banget buat ngetik, lumayan nyaman walaupun dalamnya memang terasa agak dangkal. Tapi ya nggak ada masalah, harganya segini gitu. Touchpad, ukuran touchpad ini ukurannya cukup besar. Posisinya tuh center to body, sedikit lebih ke kanan dari spacebar. Nah, selama mencoba ini emang telapak kanan kami ini sering masuk ke dalam, jadi sering masuk ke dalam touchpad ini. Tidak membuat kursornya bergeser, tapi kadang-kadang jadi ketekan ya. Walaupun emang tidak ada tombol klik kanan kiri, ini juga membuat dari satu wilayah besar itu kalau kepencet cek klik langsung ngeklik di situ ya. Nah, touchpad ini juga mendukung Windows Precision Driver. Oke, untuk fitur keamanan InBook X1 ini dilengkapi dengan switch untuk kamera secara fisik. Ini membantu untuk melindungi pengguna dari resiko penyadapan atau penggunaan kamera tanpa sepengetahuan pengguna. Saat dimatikan, Windows bahkan nggak bisa deteksi lagi modul kameranya. Sementara itu untuk versi Pro, selain switch kamera, itu juga ada fingerprint scanner di area palm rest. Di sisi kanannya touchpad. Ini kita bisa pakai untuk membantu login ke dalam OS. Nah, sekarang mari kita masuk dalam pengujian performa. Kita pakai Cinebench R15 dulu ya, 10 kali loop. Kita mulai dari Core i3 terus ke Core i7 gitu ya pengujian kita ya. Nah, untuk Core i3 power mode-nya di best performance on charger, di charge ya, burst atau paling tingginya di awal bisa mencapai 4
412 poin. Kemudian skor itu akan stabil di kisaran 400 sampai 410 poin. Ini tergolong lumayan oke untuk prosesor 2 core 4 thread walaupun belum yang paling tinggi. Menariknya lagi, skor tertinggi dengan skor yang bisa dipertahankan itu nggak jauh beda. Jadi ya throttlingnya sangat minim sekali. Nah kemudian untuk power mode best performance on battery, jadi pakai baterainya aja, ya kita lihat bahwa ternyata skor yang dihasilkan tuh nggak berbeda saat pakai charger. Jadi Core i3 ngecharge atau nggak ngecharge sama aja performance-nya, ya mantep ini. Nah kalau versi Pro-nya gimana? Ini kita bisa tes kalau part performance-nya aja ya. Kalau on charger kita lihat burst-nya bisa menghasilkan 784 poin, kemudian dia akan turun ke 700 dan lalu turun lagi ke sekitaran 670-an poin ya kurang lebih. Nah skor ini emang bukan yang terbaik yang pernah kami lihat untuk sebuah Core i7 1065G7, tapi terbilang udah baik dan konsistensinya masih oke lah ini ya. Ada turun tapi nggak parah-parah amat. Nah, on battery gimana? Ini yang lucu, burst-nya on battery ya. Skor tertinggi on battery itu bahkan lebih tinggi. Entah kenapa, lebih tinggi. Nah, tapi dia juga ntar akan turun, tapi tetap aja turunnya tetap ke skor sekitar 675 poin. Jadi kurang lebih anggaplah sama, walaupun sedikit lebih tinggi tanpa dicolok ke charger. Ini lucu ya. Oke, sekarang kita langsung tes ke aplikasi beneran ya, Adobe Premiere Pro CC 2021. Kita coba dulu yang versi 1080p dulu ya, 1080p 60 fps dulu. 2 menit 7 detik videonya kalau kita render seperti apa. Oke, kalau yang versi Core i3 software only rendernya kita butuh waktu 14 menit 14 detik. Sementara itu kalau pakai Mercury Playback Engine ya, pakai OpenCL 11 menit 56 detik. Ini RAM-nya emang terbatas. Jadi saran kami sih kalau mau pakai buat video editing yang Core i3 itu 1080p 30 fps saja. Udah enak sih. Ekspornya juga jadinya nggak terlalu lama-lama banget. Oke, beralih ke versi Core i7 ya. Kalau kita render yang 1080p itu software only 8 menit 34 detik. Sementara itu untuk pakai OpenCL dia bisa 6 menit 3 detik. Ini udah lumayan enak nih, lumayan enak ya. Tetap aja karena 2 menit untuk video di render di 6 menit agak sedikit panjang, jadi tetap aja 1080p 30 masih lebih enak. Walaupun 1080p 60 masih oke sebetulnya. Kalau 4K gimana? Kita nggak tes di Core i3 karena Core i3 cuma 8GB, jelas-jelas 4K 60 nggak jalan dengan enak di situ. Kita coba 4K 60 dengan yang Core i7 aja. Kalau pakai software only 22 menit 33 detik, jangan kalau gitu ya, lama banget. Lalu kalau kita pakai OpenCL 12 menit. Ya, jadi kelihatan ya kalau pakai Core i7-nya mau pakai untuk 4K sebetulnya ya 12 menit itu sekitar 6 kali lipat dari panjang videonya sendiri. Masih bisa, tapi memang agak lama. Ya, laptop-laptop ini emang bukan buat rendering 4K sih sebetulnya, harusnya 1080p 30 udah paling enak deh harusnya ya. Lagi pula itu yang paling banyak dipakai sekarang. Oke, untuk gaming test kita coba dulu dari Core i3-nya ya. Counter Strike CS:GO 720p low 80 sampai 110 fps. 720p, ingat ya 720p. Dota 2 720p fastest, screen render 100%, 50 sampai 100 fps. Masih bisa ya. GTA 5 720p ya, normal, rata-rata 40 sampai 50 fps, tapi kadang-kadang memang bisa turun ke 35 fps. Kemudian Genshin Impact kita taruh di 720p, 1080p ketinggian, 720p lowest render scale kita taruh di 0,8 kali. Di scene ringan dia bisa bertahan stabil di 55 sampai 60 fps, tapi kadang-kadang kalau battle dia akan turun di 50 fps. Ya kalau mau main 720p fine, ini bisa. Kemudian PES 2021 720p juga, low resolution scale di 60%, ya ini fluktuatif sekitar 50 sampai 60 fps. Ya memang ini Intel HD grafisnya nggak kencang-kencang amat, tapi paling nggak di 720p sudah mulai lumayan banyak game yang bisa jalan. Lalu untuk Tomb Raider 2013 yang lama 720p normal kita bisa dapat 40 sampai 60 fps. Valorant gimana? Wow, Valorant masih bisa 1080p low ya, 60 sampai 90 fps. Lumayan. Kemudian Minecraft yang dari Microsoft Store ya, 1080p default dia bisa stabil di 60 fps. Nah, itu hasil tes yang buat yang Core i3. Udah lumayan oke ya, walaupun sering memang harus turun ke 720p, tapi ya sudahlah ya, ini bukan laptop gaming, paling nggak masih bisa diajak ngegame sedikit-sedikit. Nah, untuk yang Core i7 gimana? Kita coba di setting yang berbeda ya, yang agak tinggi ya. Nah, kalau Core i7 CS:GO 1080p low kita masih bisa dapat 84 sampai 110 fps. Dota 2 1080p fastest, screen render 100%, 50 sampai 80 fps. Wow, nice ini.
lumayan oke ya. Kalau mau turun lagi sih, ya bisa lebih tinggi tentunya frame rate-nya. Nah, kalau Dota 2 1080p fastest screen render 80%, kita dapat 60-92 fps. Dengan screen render yang sedikit lebih rendah, tapi kita dapat 1080p dan frame rate tetap di 60 fps. Lalu kalau GTA 5 720p aja ya, jangan naik 1080p dulu, ini masih yang Gen 10 soalnya. 720p normal aja 40-60 fps. Genshin Impact 1080p kita naikin, lowest scale-nya masih satu kali, kita dapat 45-55 fps, sesekali drop sedikit di bawah 40 fps. Ini masih playable, tapi kalau mau lebih enak lagi ya mungkin mau mencoba konfigurasi 1080p lowest di 0,6 atau malah mungkin 900p lowest di 0,8 ya. Keduanya menghasilkan frame rate yang konsisten di dekat 60 fps dengan ya standar lah. Genshin bisa ada drop sekali-sekali pada saat loading. Lalu PES 2021 720p low, render scale 60, kita dapat 54-60 lebih fps. Secara umum ya gameplaynya ini frame rate-nya bisa di atas 60 fps secara konsisten sih. Jadi dengan kedua laptop ini gaming tipis-tipis bisa ya. Oke, kemudian kita beralih ke storage-nya. Performance storage-nya itu pakai Crystal Disma kita tes. Untuk Inbook X1-nya ya, yang Core i3 itu SSD utamanya itu read-nya di 2462 Mbps dengan write atau tulis di 1770 Mbps. Oh, ini bukan SSD murah, ini SSD kelas menengah ini. Mantep banget dikasihnya ya, bukan yang read-nya 1000 sekian gitu, bukan, 2462. Nah, ada slot M.2-nya, jadi kita tancap SSD kami. Ingat, ini SSD kami yang ditancap ya. Nah, SSD kami memang lebih kencang sih kebetulan. Kita mau tes aja maksimumnya gimana. Nah, untuk ini read-nya bisa di 3566 dengan write di 2520. Jadi ternyata bahkan slot M.2 keduanya itu bukan slot yang kaleng-kaleng. Ini slot yang kenceng juga. Satu hal yang membuat kami nggak nge-review versi Core i7 secara lengkap adalah ya hasil tes SSD-nya juga, karena read-nya cuma 1300 dengan write 627. Jelas ini bukan SSD yang sama dengan yang dipakai di Core i3, dan ini SSD mungkin yang dipakai di sampel kami saja. Ya, ini pasti yang sampel kami saja. Jadi kami tidak meneruskan. Jangan dicatat yang satu ini karena itu cuma menunjukkan bahwa ada inkonsistensi yang membuat kita tidak nge-review di awal ya. Lalu performa baterainya gimana? Untuk yang Core i3 mode performanya di balance, brightness 50%, volume 25%. Yang Core i3 ini bisa muter video playback 10 jam 37 menit. Nah, lumayan. Web browsing dengan Chrome itu bisa 9 jam 26 menit, 9,5 jam lah. Untuk kelas 6 jutaan ini daya tahan baterai yang oke di sini. Sementara itu saya nggak tahu ini akurat atau enggak, karena mungkin tipe baterainya beda atau gimana. Tapi yang jelas versi Core i7 yang kami pakai itu bisa bertahan lebih lama, di 12 jam 26 menit untuk video playback. Sementara untuk browsing sih sama ya, 9 jam 30-an menit ya. Nah, kemudian beralih ke charging ya. Ini kita pakai charger bawaannya. Tentunya kita bisa lihat yang Core i3 itu ngecharge untuk 100% dibutuhkan waktu 2 jam 35 menit. Tidak buruk tapi bukan yang baik-baik banget juga gitu ya. Oke lah yang satu ini. Sementara untuk versi Core i7 kami meragukan bahwa hasilnya ini benar karena hasilnya udah nyaris mencapai 4 jam. Kemungkinan chargernya juga masih prototype. Mungkin. Itu sebabnya kami mengatas yang Core i7 yang kami pegang. Karena kayaknya terlalu dini ya versinya. Nah, oke, untuk sistem pendingin. Sistem pendingin di laptop Infinix Inbook X1 dan X1 Pro ini namanya adalah Ice Storm 1.0. Ini adalah sistem pendingin aktif dengan 1 fan dan 2 heat pipe. Intake dari bawah, exhaust ke arah belakang atau ke celah layar itu ya. Nah, kaki laptop itu dekat lubang intake itu dibuat lebih tinggi, jadi sirkulasi udara juga lebih oke. Kalau kita lihat dari suhunya, kalau kita run Cinebench R15 10 kali loop, yang Core i3 itu dia berawal dari 63 derajat Celcius lalu perlahan naik dan stabil sampai di 82-87 derajat Celcius. Ini hasil yang oke banget. Lalu untuk Adobe Premiere CC 2021, kalau dia pada saat dia ngekspor ya, kita bisa lihat bahwa suhunya itu berawal dari 60 derajat Celcius lalu berfluktuatif di sekitaran 70-80 derajat Celcius. Jadi mau dipakai buat video editing juga nggak ada masalah. Suhunya nggak akan lompat sampai 90 plus gitu atau 100 gitu. Nggak. Aman banget. Lalu untuk versi Core i7, semoga ini konsisten dengan hasil yang realnya. Yang kami dapatkan adalah suhu awalnya memang agak tinggi di 89 sama 96 derajat Celcius. Wah, semoga yang realnya lebih rendah bahkan ya. Nah, setelah loop ke-6 dia mulai turun tapi ke 89-85 derajat Celcius, lalu turun lagi ke 85 sampai 80 sampai akhirnya dia turun ke 80 sampai 75 derajat Celcius.
Tapi lagi-lagi yang perlu diperhatikan bahwa ini adalah Cinebench, jadi memang suhunya agak keterlaluan. Kalau kita pakai Premiere dan tesnya di 4K, kita lihat bahwa suhu paling tinggi di 85 derajat Celcius, lalu dia berangsur turun bahkan sampai mendekati ekspornya selesai ada di kisaran 67-70 derajat Celcius. Jadi pakai aplikasi beneran suhunya tidak setinggi pakai Cinebench. Ya oke lah. Emang aplikasi beneran yang penting kan? Oke, harga dan paket penjualan gimana? Oke, untuk versi Core i3 harganya di kisaran 6.999.000 dengan RAM 8GB dan SSD 256GB, tapi sering diskon. Untuk yang Core i7 harganya ada di 10.999.000 tapi sering diskon sampai di bawah 10 juta juga. Yang paling umum dia dijual di 9.999.000. RAM 16GB dengan SSD 512GB. Selain itu juga ada versi Core i5 1035G1, RAM 8GB, SSD 256GB dengan harga resmi di kisaran 8.799.000. Paket penjualannya ada Windows 10 Home, chargernya jelas udah pakai yang USB PD ya. Kemudian ada Office 365, tapi ini cuma versi trial. Oke, kemudian hal yang perlu diperhatikan apa aja? Sayangnya emang belum ada Office di sini yang versi fullnya. Itu agak sayang, cuma versi trial tadi ya. Lalu charger di paket penjualan pakai USB Type-C. Karena charger ini nutupin sebuah Type-C yang bisa kepake, sayangnya di situ. Ya harapan kami sebetulnya sih harusnya dia pakai charger yang DC-in aja, yang DC-in biasa. Tapi menguntungkannya charger ini bahwa kalau kalian buat traveling, jadi kalian bisa sharing charger ini untuk nge-charge handphone kalian juga. Nah untuk touchpad ini juga nggak center ke spacebar tapi center to body, agak sedikit mengganggu. Lalu nggak ada slot SODIMM tambahan. Kalau ada tambahan lebih enak lagi karena kita bisa nambah. Tapi ya nggak banyak komplain juga, udah dual channel dan yang paling kecil pun 8GB, udah enak. Dari sisi menariknya kita bisa lihat bahwa performanya terbilang wajar dan konsisten. Kita nggak bisa bilang luar biasa hebat juga ya. Gejala throttlingnya terhitung sangat minim, terutama untuk versi Core i3 ya. Daya tahan baterai memuaskan untuk kelas harganya. Layar IPS dengan color gamut 100% sRGB, ini barang langka banget, bahkan sampai 10 juta ya. Keyboard sudah pakai backlit, apalagi buat yang versi Core i3 menyenangkan sekali. Speaker yang lengkap pakai dua tipe speaker, ini menyenangkan juga. Suaranya asik walaupun bukan yang paling lantang, tapi suaranya asik. Bodinya metal bukan polikarbonat, penting banget. Hasilnya jadi keren banget, penampilannya di pegangan juga solid ya. Masih ada slot M.2 kedua buat nambah SSD, asik banget juga di sini. Bahkan kecepatannya tinggi. Jadi secara umum kita bisa bilang bahwa Infinix InBook X1 ini bisa dikatakan laptop yang sangat menarik, bukan karena performanya luar biasa, tapi banyak menawarkan hal yang nggak umum ada di laptop, terutama untuk yang versi Core i3. Di laptop yang harganya semurah itu, RAM dual channel misalnya, agak langka di situ ya. Lalu layarnya itu udah oke banget juga. Untuk varian Core i3 itu juga asik buat video editing 1080p 30, yang i7 juga begitu ya. Jadi masih enak lah buat dipakai buat segala macam aktivitas. Bahkan untuk gaming pun kalau kalian mau main game di 720p yang Core i3 masih oke ya. Sementara yang Core i7 beberapa game bisa jalan di 1080p. Sedikit berharap bahwa Infinix bisa menawarkan layanan purna jual yang lebih baik lagi. Yang sekarang sudah oke ya. Tapi ya brand-brand lama di laptop itu biasanya memang garansinya gila-gilaan sekarang ya. Dan terutama juga semoga bisa ada bundling Office nextnya ya. Tapi di harga segini sih saya nggak banyak protes lah ya. Untuk versi Core i3 terutama kami bisa bilang itu the best ya kalau yang Core i3-nya. Untuk harganya tentunya itu luar biasa banget. Ya, semoga terutama yang versi Core i3 nggak jadi goib mulu. Saya Deddy Irfan, Jaga Ribut TV. Penasaran ya brand smartphone yang mana lagi yang bakal datengin laptopnya ke Indonesia ya?